Boleh dipanggil Pak Agus, boleh dipanggil Pak Wid, ya monggo. Saya alumni UMS angkatan kedua. Ya. Di angkatan pertama itu Bu Umi Budi Rahayu atau Dekan, itu angkatan pertama dia. Saya generasi kedua. Kemudian saya mengabdi di UMS dari tahun 2002. Jadi saya bergabung di prodi fisioterapi ini tahun 2002 dan sampai hari ini saya masih di UMS ya, alhamdulillah. Di samping saya mengajar di fisioterapi, kita juga praktek sebagai fisioterapi pediatrik di tubuh kembang. Jadi kalau Anda ingin bertanya tentang tubuh kembang, monggo nanti kita bisa berdiskusi di situ. Kemudian yang ketiga, saya kebetulan ini lagi sedang terkait dengan APK atau anak kebutuhan khusus ya, APK, dan sangat menarik sekali. Kalau nanti dibahas juga cukup menarik. Ya, akan tetapi sebelum saya ingin masuk ke perkuliahan, saya coba untuk share dulu terkait dengan mata kuliah ini, logika dan filsafat ini. Yang pertama adalah, Anda tahu nggak apa itu fisioterapi? Halo? Dengar suara saya? Dengar, Pak. Ya. Ya, menurut saya, apa itu fisioterapi? Menurut kalian apa itu fisioterapi? Fisioterapi adalah salah satu bidang kesehatan yang berfokus pada terapi atau pemulihan kerusakan pada fungsi organ tubuh atau struktur tubuh manusia, Pak. Oke, baik. Yang lain? Yang lain? Santai saja, jangan tegang, santai saja. Ini kan udah sore ya, artinya udah tenaga mungkin sudah mulai terkuras ya. Santai aja. Yuk, yang lain. Izin menjawab, Pak. Monggo, silakan. Fisioterapi adalah tindakan rehabilitasi untuk menangani keterbatasan fisik akibat cedera ataupun yang lainnya, Pak. Ya, ya. Oke. Cedera ya. Ya, oke. Yang lain? Izin menjawab, Pak. Oke, ya. Jadi fisioterapi itu ilmu yang menitik beratkan untuk menstabilkan atau memperbaiki gangguan fungsi alat gerak atau fungsi alat tubuh yang terganggu, kemudian diikuti proses atau metode terapi gerak. Kalau setahu kamu seperti apa? Seperti apa misalnya? Bagaimana, Pak? Setahu kamu seperti apa? Kata maaf, Pak, di tempat saya putus-putus, Pak. Contohnya. Contohnya. Mungkin seperti ada mungkin seseorang yang kecelakaan ya mungkin Pak, kecelakaan. Nah, mungkin kakinya patah atau ada tulang yang bergeser. Nah, itu nanti kita sebagai fisioterapi, nah menerapi supaya tulang itu bisa kembali ke semula kalau ada kemungkinan bisa kembali, Pak. Ya. Kembali ke tempatnya seperti itu. Wow, bagus itu, bagus. Yang lain? Yuk. Ada 50 mahasiswa loh.
Kok baru 2 atau 3 yang baru berkomentar? Izin menjawab, Pak. Ya. Fisioterapi pelayanan kesehatan yang memelihara dan memulihkan gerak fungsi tubuh sepanjang rentang kehidupan. Ya. Contoh-contohnya yang nyata, yang nyata. Contoh nyata kayak misal pemain bola ya Pak, yang mungkin ada cedera di bagian kaki atau tulang. Ya. Ya. Oke. Baik. Yang lain lagi? Yang lain? Yang lain nggak ada? Sudah. Oke, kalau nggak ada, apa yang kamu sampaikan tadi semua benar ya. Jadi fisioterapi adalah sebuah ilmu dan tindakan atau profesi atau spesialis yang berkaitan dengan gerak dan fungsi dalam kehidupan manusia. Artinya dalam kehidupan itu ya kalau itu terkait dengan gerak dan fungsi, ya itulah fisioterapi. Jadi luas sekali. Artinya apa? Pekerjaan Anda itu luas. Di aspek daur kehidupan dari dalam kandungan sampai nanti meninggal, itu peran Anda luar biasa. Artinya bahwa pekerjaan atau pendidikan Anda ini benar-benar mulia. Kenapa? Karena memberikan sebuah pertolongan. Anda menerapi, memberikan pertolongan, mulia itu. Pasti ada manfaatnya. Makanya di dalam filosofi fisioterapi itu gerak dan fungsi. Semua yang terkait dengan gerak fungsi pasti itu bagian dari fisioterapi. Oke, saya share materi saya ya. Sudah masuk ya? Sudah, Pak. Oke. Apa maknanya ini? Ya. Kami sedang di dunia akademik. Apa maknanya ini? Silakan. Saya Pak izin memberitahu. Ya, silakan. Ya, Mas. Maaf Pak, sebelumnya tidak bisa on cam karena jaringan terkendala Pak. Tidak apa-apa. Oke, monggo. Sistem pendidikan di Indonesia berbeda dengan di luar negeri, di mana di Indonesia terlalu memaksakan untuk belajar tanpa memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengeksplor dirinya sendiri, untuk mencari jati dirinya sendiri. Di mana di Indonesia terlalu memaksa siswa untuk bisa apapun. Ya, baik. Ya, yang lain? Izin menjawab Pak. Ya, Mas.
bedanya antara sistem pendidikan di Indonesia dan di luar negeri adalah apabila di luar negeri itu sistem pendidikannya adalah seperti yang Noval tadi sampaikan, mengembangkan diri, kemudian mencari bakat setiap orang itu di mana. Sedangkan kalau di Indonesia itu lebih ke arah belajar, dan kemudian hanya difokuskan kepada bidang akademik saja, mengesampingkan bidang non akademik. Terima kasih. Ya, baik. Oke, yang lain? Saya izin Ayo. menjawab, Pak. Iya. Siapa nih? Ripka, Pak. Oh, Rika. Silakan, Mbak Rika. Untuk format pendidikan di Indonesia itu terkesan masih monoton dan juga terkesan masih memaksa para siswa untuk bisa pandai secara akademik dalam semua bidang pembelajaran, sedangkan untuk soft skill dan lain-lain itu dibebankan ketika kuliah. Sedangkan untuk format pendidikan di Eropa atau di luar negeri, itu format pendidikan tidak hanya mengenai belajar, namun juga mengembangkan atau memaksimalkan potensi diri sejak dini, sehingga para siswa di luar negeri memiliki sudah mengetahui atau memiliki soft skill-nya sejak dini. Gitu, Pak. Baik. Terima kasih. Ya, bagus. Oke, yang lain? Bapak izin menjawab. Ya. Jadi untuk format pendidikan di Eropa dan pendidikan di Indonesia mempunyai perbedaan, yaitu di mana di Eropa itu porsinya lebih menekankan untuk berinteraksi dan mengeksplor dunia luar, serta berfokus untuk melatih dan mengembangkan diri. Sedangkan di Indonesia mungkin porsinya untuk membiasakan anak mengerjakan pekerjaan rumah dan belajar untuk ujian, sehingga itu membuat jiwa kita atau kepribadian kita untuk berfokus pada hasil, Pak. Ya. Terima kasih. Oke. Coba saya ngobrol lagi. Bagaimana kalian sekarang ini sedang menjadi bagian dari pendidikan, tapi bagaimana? Kaitannya dengan Anda sedang menjalankan pendidikan, tapi bagaimana? Halo? Hubungannya bagaimana? Sebuah program ini dengan Anda saat ini mau menjadi bagian dari sebuah pendidikan, tapi bagaimana? Atau saya buat sedikit, apakah kemarin waktu kamu TK, SD, bahkan SMA itu sudah mengenal situasi? Bapak, maaf, suaranya tidak jelas. Oke. Gimana ya yang double ya? Halo? 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 Sudah jelas, Pak, suaranya. Jelas, Pak. Oke. Bagaimana kamu persiapan apa yang kamu menjadi bagian dari fisioterapi? Apa tahu langsung begini kamu jadi fisioterapi? Halo? Anda pas fisioterapi itu belusuk atau tahu kebelusuk atau enggak? Belusuk. Karena ganti di KPS,
Halo, kok anu ya? Double ya? Bukan double, Pak. Putus-putus. Iya, Pak. Kurang jelas. Iya. Ya, Iya, Pak. oke. Apa langsung tiba-tiba menjadi sutapi? Kan enggak. Ya. Apa yang kamu lakukan? Apa yang menjadi persiapan kamu? Ya. Tentunya nggak tiba-tiba. Atau kamu masih mendapatkan terpaksa karena tidak diterima di UMPTN. Akhirnya udahlah, daripada nggak kuliah, masuk sosiologi aja. Artinya apa? Motivasi kamu ingin menjadi bagian dari sesuatu, kenapa? Ya. Kok beda dari sejak TK itu sudah termotivasi. Saya cita-citanya menjadi sutradara begitu, ada nggak? Nggak ada. Tapi dokter, insinyur, pasti ada. Kan saya itu ada, tapi apa? Masyarakat menjawab tukang pijat. Ya nggak? Tukang pijat. Padahal profesi ini mulia. Ya. Kenapa harus masuk di universitas yang seharusnya dari TK itu sudah mulai mengenal apa itu fisioterapi, mengenai berbagai aja, nggak dari TK tadi atau dari kantor. Padahal profesi Anda, filosofinya itu daur kehidupan manusia, gerak dan fungsi itu kan dari kehidupan manusia. Ada, selama ada problem juga, fungsi juga bermasalah. Atau sebenarnya selama ada gangguan fungsi, tidak pasti bermasalah juga. Ya. Jadi artinya ini sebuah tantangan kita bersama. Tidak dari saya, kalian juga, karena kalian ini adalah nantinya menjadi hal yang sangat luar biasa. Sudah nih, bisa? Halo? Masih di mute ya? Halo? Sudah, Pak, jelas. Sudah Oke. bisa, Pak. Oke. Ya. Jadi ini adalah saatnya Anda, Mas. Tidak usah nunggu kemana-mana. Saatnya. Kenapa? Karena ini loh. Anda di sini sekarang. 4.1, 4.0. 4.0. Abad teknologi. Anda sekarang dilahirkan di abad teknologi. Abad teknologi itu ya semua informasi dibuka. Mau di barat, di timur, semuanya dibuka. Artinya apa? Ya, bagaimana kita membuat sebuah smart kecerdasan. Dan kebetulan adalah bagian dari fisioterapi. Bagaimana Anda menciptakan kecerdasan di fisioterapi itu bagaimana? Apa yang ingin kamu kembangkan di fisioterapi ini? Apa yang ingin kamu ambil di fisioterapi ini? Apa yang ingin kamu gunakan, manfaatkan? Itu pertanyaan dasarnya itu. Ya kalau nggak tahu, ya nggak usah fisioterapi. Bukan berarti saya anukan, tapi
Inilah konsekuensi kalau Anda ingin menjadi bagian dari fisioterapi. Ya, dalam sebuah kajian filsafat. Kata filsafat itu sesuatu yang hakiki. Pondasinya harus tahu dulu. Nah, kalau tidak apa fisioterapi, tukang pijat, tukang urut, ilmu dan seni, salah. Tapi gerak dan fungsi, itulah filsafatnya, itulah pondasinya. Dan luar biasa, manusia itu adalah makhluk yang selalu bergerak. Manusia adalah sesuatu, hakikatnya manusia itu bergerak. Dan pasti berfungsi. Kalau yang bergerak, nggak fungsi, bukan manusia. Ya. Satu lagi ini, ya. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Apa maknanya nih slide saya ini, yang ketiga ini? Apa maknanya? Apa dari semua tujuan pendidikan ini? Apa yang kurang di situ? Apa yang kurang? Ya. Di sini dikatakan ditunjuk kepada pendemokrasian dan menciptakan norma kehidupan masyarakat yang lebih baik. Benar nggak? Salah, itu benar. Ingin memuliakan, nggak salah. Tapi ada yang salah di situ. Ada satu poin yang kurang di situ. Apa kira-kira poin yang kurang di situ? Kalau bisa tahu. Apa yang kurang di situ? Halo? Halo? Maaf, Pak, boleh diulang? Ya. Apa yang kurang di situ? Yang kurang di dalam pendidikan itu, ada yang kurang pastinya. Apa itu? Di dalam sebuah tujuan pendidikan itu semuanya bagus, tapi ada yang kurang itu. Apa? Pasti ada yang kurang itu. Nah, di Amerika dikatakan bersesuaian kepada pendidikan itu dari, oleh, dan untuk masyarakat. Baik enggak? Baik. Ya. Pendidikan untuk, dari, untuk masyarakat. Baik. Karena semuanya akan dibalikin ke masyarakat. Kan baik kan? Tapi ada yang kurang. Apa itu? Ya, di India, perbaikan moral, ya, penambahan pengetahuan, meningkatkan efektivitas dan dalam bekerja, dan meningkatkan tingkat hidup masyarakat. Taraf hidup masyarakat dilihat baik nggak? Baik. Kan semuanya ingin nanti kalau begitu Anda lulus menjadi sarjana fisioterapis, ingin kan lanjut lagi kan? Atau meningkat tingkat lagi kan? Atau tingkat kesejahteraan juga meningkatkan, harapannya kan itu kan? Nggak ada yang nggak, pasti semua ingin, kalau aku bekerja ya, nanti kalau aku bekerja ya penghasilannya lebih banyak gitu, atau lebih, ya kualitas hidup saya harus meningkat, ya. Tapi ada yang kurang di situ. Apa kurang di situ?
Yuk. Yang di Kanada mengatakan meningkatkan kebanggaan, mengembangkan pengetahuan diciptakan oleh bangsa Kanada sendiri. Ada yang kurang di situ. Apa yang kurang? Di situ tidak ada nilai agama. Nilai agama nggak ada di situ. Yang berbasis agama nggak ada di situ. Padahal itu adalah basicnya. Agama itulah basicnya, pondasinya. Anda kan diciptakan menjadi ilmuwan. Kalau ilmuwan saja, nggak punya agama, kita bagaimana? Pastinya akan entah belok kiri, belok kanan. Gitu. Nah, inilah proses pendidikan nantinya akan Anda lalui. Ya. Anda akan saat ini Anda sedang menjadi seorang sarjana atau bachelor. Diciptakan sebagai seorang sarjana, seorang ilmuwan. Seorang ilmuwan fisioterapi. Kalau nanti sekolah lagi ke profesi menjadi fisioterapis, sebuah profesi. Ya. Tapi saat ini ada dia sedang dididik, ya, diajarkan. Makanya kenapa materi saya filsafat ini menjadi bagian yang penting. Karena untuk sebuah proses ini berpikir secara sahih, kebenaran, menciptakan sebuah kebenaran yang hakiki. Apa tetapi tukang pijet, tukang urut? Bukan. Itu bagian aja, bagian kecilnya saja. Bahwa fisioterapi adalah gerak dan fungsi. Itulah esensinya fisioterapi. Kalau pijet sempit, sekupnya sempit dan kecil. Bukan kita misalnya mengecikan, bukan, tapi terlalu kecil buat kalian. Itu hanya 2 SKS. Menjadi jalan SKS kalau Anda nanti salah dalam memahaminya. 2 SKS menjadi jalan SKS kalau Anda salah memahaminya. Ya. Nah, kemudian filsafat ilmu sendiri, ya, pengetahuan yang memahami, ya, membahas, mengembangkan prinsip-prinsip dan dasar-dasar keilmuan yang mengembangkan kemaknaan. Harus punya makna, harus punya arti. Jadi bagaimana Anda sekarang ini menjadi bagian dari sebuah profesi ini yang namanya punya makna, punya arti. Adalah masa depannya fisioterapi ke depan. Anda bagian masa depannya ke depan. Masa depan fisioterapi. Nah, bagaimana Anda mulai sekarang ini menggali potensi yang ada pada diri Anda? Nah, oke, ini saya putarkan sebuah video.
lambat ya, karena apa? Jaringannya jadi di video ini digambarkan bagaimana proses embriologi dari tingkat telur kemudian dibuahi menjadi sebuah individu atau makhluk hidup atau manusia. Itu kan bergerak semua itu. TV-nya mati ya? Nggak bisa nyala ya? Mati Pak, nggak ada gambarnya. Ya, nanti di materi saya nanti ada videonya di situ. Ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, jadi logika adalah hakikat penanaman logis ya. Kegiatan berpikir. Jadi anak diajak untuk berpikir yang kritis. Apa itu fisioterapi? Seperti apa fisioterapi? Ya. Ya. Jadi ada sebagai calon ilmuwan, mungkin nanti menjadi bagian dari fisioterapi. Jadi adanya logika, adanya berpikir logis, dan bersifat analitik, analisa. Bagaimana sebuah analisa bergerak itu seperti apa toh? Mengapa bisa bergerak? Kenapa bergerak? Untuk apa bergerak? Ya. Kemudian dalam penilaian sebuah filsafat, kata baik, fisioterapi baik itu seperti apa? Ya, sehingga memberikan makna atau menilai. Kira-kira Anda menjadi bagian sesuatu baik atau buruk? Dinilai di situ. Menilai. Ya, bisa meletakkan dasar-dasar pengetahuan. Ini tolong nanti ini nanti dirangkum ya, dirangkum. Ya. Dirangkum. Dirangkum. Nanti minggu depan saya mau ada sebuah diskusinya, dan ujungnya adalah ini ujungnya. Ya. Dalam filsafat itu mengandung 3 unsur. Apa itu fisioterapi? Ya. Mengapa Anda ingin menjadi bagian dari fisioterapi? Yang keempat adalah, yang ketiga adalah, untuk apa Anda menjadi bagian dari fisioterapi? Tolong ini tugas Anda adalah minggu depan Anda tolong ini didiskusikan dan PR Anda ya, dibuat kelompok ya. Satu kelompok ada 10 orang ya. Jadi kembali lagi, apa, mengapa, dan untuk apa? Apa menjadi bagian dari terapi? Terus mengapa Anda ingin menjadi terapi, dan untuk apa Anda ingin menjadi terapi? Ya. Halo? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Jadi nanti tolong dari minggu depan saya ingin sebuah diskusi yang
terkait dengan 3 pertanyaan yang saya sampaikan ini. Apa, mengapa, dan untuk apa. Ya. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk nanti hasil diskusinya kita bentuk dalam file terus dikirim ke Bapak atau bagaimana, Pak? Nanti dibuat presentasi ya, Anda presentasi ya. Oh ya. PPT atau Ya, PPT aja. PPT ya. Ya. Berarti ada 5 kelompok ya. Oke. Ya. Nanti silahkan diskusikan. Karena bisa tapi luas. Tidak, dan fungsi itu luas. Anda harus bisa membuat sebuah definisi apa itu fisioterapi, mengapa itu fisioterapi, untuk apa fisioterapi. Lagi, itulah bagian dari filsafatnya, fundamentalnya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Halo? Ada pertanyaan? Tidak ada? Izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Berarti kita mempresentasikan isi PPT dari ringkasan materi yang telah disampaikan oleh Bapak. Ya, ini kan materi saya nih. Ya. Tolong ini dipahami dan dipresentasikan. Ya. Coba dikaitkan dengan ini profesi Anda atau dikaitkan dengan fisioterapinya, ya kan? Supaya Anda akan lebih mengerti. Karena kan takutnya Anda aneh itu. Tahu fisioterapi? Nggak tahu. Aneh kan? Padahal ini adalah Anda sedang menjalani pendidikan ini gitu. Jangan sampai fisioterapi tukang pijet. Waduh. Kalau mau ya enggak apa-apa. Ya. Padahal ini adalah sebuah profesi yang mulia. Yang mana sudah difilsafatkan gerak dan fungsi. Itu pers itu ketemunya. Gerak dan fungsi. Nah, nanti bisa menjadi fisioterapi pediatri. Oh, fisioterapi anak-anak. Fisioterapi geriatri. Oh, fisioterapi orang tua. Fisioterapi fisioterapi gerontologi. Fisioterapi stroke. Bisa nggak? Bisa. Fisioterapi olahraga. Boleh nggak? Boleh. Padahal kan olahraga itu kan luas. Profesi lain juga ada kan. Tapi mana yang menjadi bagian dari fisioterapi, mana irisannya mana? Irisan fisioterapi yang mana? Itu yang mau dicari gitu loh. Halo? Karena kalau di kedokteran ada dokter anak, dokter bedah tulang, dokter objin. Di fisioterapi ada fisioterapi ada. Tapi mana yang menjadi sebuah pondasinya, sebuah
irisannya yang mana? Itu yang dicari. Seperti apa? Katanya fisioterapi sport atau fisioterapi olahraga. Fisioterapi olahraga itu seperti apa? Mengapa? Dan untuk apa? Kan itu kan nyambung nggak pertanyaan ini? Halo? Ya. Jadi selalu akan muncul itu. Apa? Mengapa? Untuk apa? Itulah filsafat, itu seperti itu. Ya. Kalau tahu itu semua gampang, mau apapun Anda bisa. Karena filsafat esensinya apa? Menemukan sesuatu yang prinsip intinya sebuah prinsip itu atau berpikir secara prinsip nanti bisa dikembangkan meluas atau menyempit nantinya. Makanya di sini ada ini. Tadi yang saya singgung juga sini ini loh, induktif deduktif ya. Menyempit atau menyebar atau mengerucut. Itu. Kapan kita harus meluaskan pandangan kita? Kapan kita harus memfokuskan pandangan kita? Itu. Ya. Anda perlu diajak untuk berpikir begitu. Kapan Anda harus meluaskan? Kapan harus menyempitkan sebuah pikiran? Nah, disitulah Anda belajar tentang keilmuan itu seperti itu. Ya. Karena tidak semuanya. Nanti suatu ketika Anda akan menyempit menjadi bagian sebuah ilmu itu. Ya. Begitu? Ada pertanyaan? Halo? Saya izin bertanya, Pak. Silakan. Contohnya logika deduktif itu kayak gimana, Pak? Logika yang bertujuan melebar, ya, berpandangan meluas, ya, bukan pandangan nyempit, tapi melebar. Contoh misalnya, pandangan melebar, fisioterapi anak. Fisioterapi anak kan luas. Anak itu bisa anak kebutuhan khusus, tahu? Anak kebutuhan khusus sama anak normal. Sudah beda itu kan? Anak berkebutuhan khusus, anak normal. Sudah berbeda. Itu gampangnya roti. Roti itu kan luas. Tapi roti kasih meses, roti bakar, sudah menyempit kan? Oh, roti bakar. Kok roti itu kan luas. Tapi kalau bilang roti bakar, sudah menyempit. Bakmi. Luas. Begitu ngomong, bakmi goreng, sudah menyempit. Ya kan? Atau bakmi godok misalnya, menyempit kan? Nah, kata bakmi godok masih bisa menjadi godok yang itu apa? Nyemek atau bagaimana? Makin menyempit lagi. Makanya sebuah pendidikan atau sebuah profesi itu makin sana makin melalui ada ini. Sorry. Ini kan makin mengerucut. Ada kan di sini di S1, di S2, ada S3 ini. Ini kan makin keilmuannya makin sempit. Tinggal membahas satu topik aja. Fokus. Itu.
Halo? Ya. Oke. Ada lagi nggak? Kalau tidak ada, saya cukupkan untuk pertemuan kali ini. Tolong nanti minggu depan materi atau bahan saya coba kita diskusikan tugas-tugasnya yang kemarin atau tadi yang saya sampaikan tadi. Tolong dijadikan sebagai apa namanya tugas ya. Itu mohon maaf waktunya. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.